Oke. Kita mau mulai, kita tampilkan wajah, kita melihat. Oh ya. Dulu. Ini sekarang dibuka. Peci ya. Dale peci ya. Oh iya. Cole. Oke ya. Kak. Poni bisa buka, tampilkan video dulu. Santi, Delvia, Sarah. Kita tampilkan wajah, kita saling menyapa dan kita akan mulai. Tampilkan wajah, kita memulai. Oke. Yuk kita mulai ya. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Oke. Oke. Shalom. Shalom. Halo. Oke. Belum semuanya. Shalom. Semangat ya. Amin. Oke, haleluya. Semangat ya. Cik Jenny masih pakai seragam. Ya, semangat buat kita semua. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hari ini, malam ini. Nanti akan ada kesaksian dari saudari kita Debbie. Tuhan berbicara, menyampaikan pesan melalui mimpi, dan kiranya kita siapkan hati. Pesan apa itu? Yang kita semua harus peka dan benar-benar kita buka hati dan pikiran untuk menerima pesan itu, karena besar sekali dan harus kita lakukan. Siapapun yang Tuhan titipkan pesan, jadi untuk disampaikan, mari kita menghargai pesan Tuhan, menghargai orang tersebut siapapun itu. Dan puji Tuhan, mari kita peka untuk firman-Nya, karena pesan yang disampaikan Tuhan melalui mimpi si Debbie ini tadi, ini yang hari ini saya dengar, itu sesuai dengan firman. Gambaran yang membuat saya takut dan gemetar mendengarnya tadi siang. Betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan mari kita siapkan hati, kita berdoa. Cik Jenny siap bisa berdoa untuk firman Tuhan? Oke. Yuk mari kita mulai berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu pada sore hari ini ataupun malam hari ini ya Bapa. Itu karena kasih-Mu, kemurahan, kebaikan dan kebajikan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kiranya kasih-Mu, rahmat-Mu turun di atas kami ya Bapa. Biar kami terus mempunyai api yang terus berkobar, yang terus bernyala, tidak pernah padam untuk mencari Engkau ya Bapa. Kami mau ya Bapa menyiapkan hati kami, pikiran, roh dan jiwa kami hanya untuk-Mu ya Bapa, untuk memuji-Mu, menyembah dan melayani-Mu ya Bapa. Jagailah api antara kami ada ya Bapak. Jangan pernah padam ya Bapak. Itu yang kami inginkan ya Bapak. Amin. Selalu berkobar-kobar ya Bapak untuk terus mencari Engkau ya Bapak. Biar setiap diri kami itu belajar berkorban ya Bapak. Engkau yang terlebih dahulu berkorban untuk kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Sore ini ataupun malam ini ya Bapak, kami ada untuk Engkau ya Bapak. Itu karena Tuhan.
tanahmu ya Ya. Bapak. Kami dapat berkumpul bersama Amin. Amin. untuk mencari Engkau ya Bapak. Setiap permasalahan, setiap Ya, Yesus. pergumulan kami, setiap apapun itu kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Bapak. Kami mau belajar Amin. diam di dalam Engkau ya Bapak. Bertutup bungkuslah semua ya Bapak, dari Yes. acara ini dari awal sampai akhir ya Bapak. Bertutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dan penjagaan Mu. Amin. Amin. Dan kami ya Ya, Bapak, Yesus. kali ini biar kami diam, biar kami diam untuk terus memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Biar kuasa hadirat-Mu ya Bapak, biar Ya, kuasa Roh Tuhan. Kudus-Mu ya Bapak, yang terus beracara, yang berkuasa Ya. dan berjalan di dalamnya Bapak. Dan setiap diri Amin. kami memuji, menyembah-Mu ya Bapak. Kami merasakan akan rawatan-Mu, jamahan-Mu, dan urapan-Mu. Kami terima di dalam nama Ya, Tuhan Yesus. Yesus ya Bapak. Yes, Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat, kita bersama-sama kita pujikan. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Tuhan beri melebihi segala yang ada di dalam hidup kita. Biarlah kita senantiasa merelakan diri kita, merelakan hidup kita, untuk kita berikan buat Tuhan. Memberi semua yang berharga, yang mulia, dan yang terbaik dari hidup kita. Menyenangkan hatinya, dan berjuang. Serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Telah kudapati, telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, telah kudapati kasih yang sejati. Haleluya. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Amin. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang
semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, ku berikan semua yang berharga, amin. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Bapa, malam ini kami sehati sepikir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berjuang Tuhan. Kami mau memberikan semua yang berharga. Yang berharga bagi kedagingan kami. Yang itu sesungguhnya sia-sia. Semua yang berharga yang bagi kehidupan kami, yang itu semuanya akan kami tinggalkan. Semua yang berharga bagi kami yang nantinya akan hancur bersamanya bumi ini dihancurkan. Semua yang berharga yang kami punya, yang kami pegang sepanjang hidup kami. Kami mau memberikannya bagimu ya Tuhan. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup kami. Kami mau memberikannya semua bagimu ya Bapa. Karena tidak ada kami temukan di dalam hidup kami selain kasih-Mu. Kasih yang sejati yang Kau berikan bagi kami. Yang mampu mengubahkan setiap hati kami. Yang mampu membawa kami kepada kebaikan dan kebaikan dalam hidup kami. Hanya kasih-Mu yang sejati, hanya hidup-Mu ya Bapa, dan kami mau mengejar itu dalam hidup kami. Karena kasih yang Kau beri bagi kami, melebihi segala yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dengan apa kami membalas? Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami mau memuji Engkau. Ya Bapa. Haleluya. Mari semua kita naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada yang terdiam dari antara kita. Mari kita semua menyampaikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu yang sejati, yang mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu yang besar, melebihi segalanya yang kami terima. Haleluya. Haleluya. Kami mau berikan semua yang berharga, yang mulia dan yang terbaik dari hidup kami. Semuanya bagimu, semuanya untukmu. Haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sembah kami. Sembah bagimu. Sembah Yesus. Sembah Bapa yang kudus. Bapa yang agung.
yang mulia, sembah Engkau, sembah Raja. Haleluya, kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami muliakan Engkau, ya Allah yang hidup, Allah yang hidup, sembah, sembah, sujud di hadapan-Mu, sujud. Kami membawa segenap hidup kami, membawa hati kami ya Bapa. Kami persembahkan bagi-Mu, kami persembahkan bagi-Mu, Allah yang kudus, yang duduk di tata, yang memerintah selamanya. Haleluya, 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 ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Tidak ada yang melebihi Engkau ya Bapa. Ajari kami untuk memahami setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengerti dan memahami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menjadi hamba yang taat dan setia di hadapan-Mu. Hamba yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu perkenanan-Mu atas kami semuanya. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mau terpisah dengan Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan terang kepada terang-Mu yang ajaib kami berjalan. Karena hanya Engkau yang menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dunia berikan. Itu yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami mau memegang hidup kami di dalam Engkau ya Bapa. Menghargai pengorbanan-Mu, menghargai karya keselamatan-Mu. Karena Engkau hadir di setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami. Biarlah Engkau mendapati kami setia, sebab Engkau setia. Haleluya. Haleluya. Yesus, ya Yesus. Ya Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini ku pegang hidupku. Thank you Lord. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu.
hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Thank you Lord, thank you Jesus. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan dari awal. Tiada yang dapat pisahkan kita dari terangnya. Terang kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang hadirkan ketenangan yang tidak bisa dunia berikan. Oleh sebab itu mari kita mengejar Tuhan. Mencari wajah Tuhan sepanjang hidup kita. Bersama-sama kita pujikan. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya
Engkau setia, selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi, selamanya Engkau setia. Thank you, Lord. Selamanya Engkau setia. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang terjadi, dunia tidak bisa memisahkan kami dari Engkau. Karena kasih-Mu, karena terang-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Bapak, Engkau memegang hidup kami. Engkau menghapus kesalahan kami. Betapa berharganya pengorbanan-Mu bagi kami ya Bapak. Yang memberikan kami keselamatan, tidak peduli sebejat apapun kami, sekurang ajarnya apapun kami. Seegoisnya kami, Engkau memberikan keselamatan itu bagi kami. Bapa, tidak cukup keselamatan hanya Engkau berikan, harus saja ada kerjasama dari pihak kami manusia, yaitu kami harus mengerjakan keselamatan yang sudah Engkau berikan dengan memberikan hidup, berjuang setiap hari, rela untuk merasakan sakit. Terima kasih ya Bapa, yang pada akhirnya Engkau memberikan kekekalan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau urapi Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu, hikmat yang baru setiap hari, Engkau berikan pewahyuan. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu, apa yang Engkau sampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai hidupnya. Bapa, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Karena hamba-Mu bukan siapa-siapa tanpa Engkau, oleh sebab itu hamba menyerahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa penuh dalam hidupnya, atas dirinya. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah, lawat kami semua. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, seperti tanah yang subur yang siap untuk ditanami oleh benih firman-Mu, yang pada waktunya pasti bertumbuh dan berbuah. Dan pada waktunya kami rindu buah yang keluar dari dalam diri kami akan Engkau nikmati, yang menyenangkan Engkau, yang manis, yang Kau rasakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar juga akan ada anakmu Debbie yang bersaksi, menyampaikan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan atas anakmu ini. Bapa, Engkau urapi Debbie, biarlah anakmu ini berbicara dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah semuanya berasal dari Engkau, yang akan membawa kami kepada kebaikan, yang membawa kami kepada hati yang takut dan gentar akan Engkau. Bapa, urapi anakmu ini, hatinya dan pikirannya. Tuhan, hamba menyerahkan Debbie ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur, berdoa, dan menyambut firman-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita semuanya berkata, amin. Amin. Ya, mari. Mana Debbie? Oh, kita akan sapa dulu keluarga kita yang selama ini kita rindu-rindukan untuk kembali beribadah, yaitu Sally Alfianita. Selamat datang. Selamat datang ya Sally. Sungguh senang bisa melihatmu kembali bergabung selama ini di Facebook yang diikuti. Sekarang kembali ke rumahnya ya. Ya, this is your home, this is your house, we are your family. Ini adalah rumahmu, ini adalah suasana keluargamu, dan kami adalah keluargamu. And we are so happy, kami sangat gembira bisa melihatmu kembali. Oke. Tetap semangat dan kuat mengikut Yesus terus ya Sally, apapun yang terjadi.
Oke, saya sebentar mau menyapa dulu. Halo Arnalis, Sababalat, Tuhan memberkatimu. Lustiana, Abdian, God bless you. Abdianto, teman saya. Mas Abdianto, God bless. Revo, senang bisa melihatmu di Facebook. Tuhan memberkatimu. Ya, kiranya hari ini dapat berkat, bisa mengikutinya sampai selesai. Kalau punya waktu. Sekarang kita akan mendengarkan satu perkataan Tuhan buat Debbie yang sebenarnya buat kita semua, tapi disampaikan kepada Debbie ini sangat penting untuk menguatkan iman kita. Mari silakan Debbie. Ayo. Unmute. Lupa. Shalom. 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 Akhirnya. Aku mau cerita tentang tadi malam aku mimpi ya. Benar mana ini mulainya nih? Bingung. Aku tadi Seperti malam yang mimpi cerita gini. tadi, yuk. Di Pontianak itu, aku jumpa beliau. Apa ya, kalau matahari itu kan bersinar ya, kalau siang hari ya, ini enggak, sama bulan tuh dia enggak, dia tuh kayak bumi gede, bulat. Ramai orang melihatnya. Di situ ada mamaku bilang, Debbie itu Nabi Isa, katanya bilang gitu. Tapi ada Fitri, ada si Fitri nih yang ada di sini nih. Ya. Dia bilang kan, dia ngajar gitu tentang kehidupan. Kalau di bumi ini udah di ujung kuku, kata dia bilang gitu. Terus ini kayak nonton bioskop gitu loh, tahu kan? Di situ kayak ada layar besar gitu. Yang gimana lah gitu ya. Yang negatif lah pokoknya ada di situ aku lihat. Rambutnya gondrong. Kalau pengen tahu gondrong dia, mukanya ganteng. Terus dia bilang, kamu mau lihat bapakku nggak? Kata dia bilang gitu. Pengen pergi aku sama Peter ini, tapi tiba-tiba jalan itu penuh duri. Dia bilang gitu. Di dunia ini udah nggak ada apa-apanya, tapi dia bilang papanya udah menyiapkan. Nah, aku nggak tahu itu menyiapkan apa ya, aku nggak tahu. Nah, itu Ja. Oh. Jalan yang duri. Jalan yang berduri. Udah tadi disampaikan, pengen pergi. Dia kan bilang mau lihat papaku nggak. Tiba-tiba aku sama Peter itu jalannya ada duri, nggak bisa pergi. Gitu. Oke, baik. Bapak menyediakan apa? Bapak sudah menyediakan sesuatu kan? Kita akan mendapatkan katanya. Ya, yang penting kata beliau apa? Pesannya samamu apa? Setia, percaya, bagaimana? Enggak ada bilang setia atau percaya sih. Cuman bilang gini, di dunia ini udah nggak apa-apa, udah di ujung kuku, dia bilang gitu. Terus itulah tadi lihat di flashback kan kayak gitu tuh. Itu banyak orang gitu, kayak nonton bioskop gitu Kak, berputar gitu. Tahu kan? Kayak balon-balon gitu loh. Oh iya. Terus dia bilang, mau lihat papaku nggak? Kata bang gitu. Aku dengan Fitri ini pengen mau pergi. Tapi tiba-tiba jalan tuh duri gitu. Duri yang kecil-kecil tuh. Oke. Iya, mau pengen ketemu Bapak dan kamu bilang sempat di sana sudah tersedia. Iya, udah disediakan. Ya, Bapak. dia bilang atau? di dunia ini udah tidak ada apa-apanya. Papanya sudah menyiapkan. Aku tak tahu menyiapkan apa Ya, itu, aku tidak tahu ya. Tidak bisa jawab. Oke, baik. Sudah. Terima kasih untuk cerita Debbie.
Nggak apa-apa, ceritakan saja ke kami dulu, ya kan? Nanti saya akan menyaringnya di situ. Oh, ini benar gitu. Jadi apa yang Debbie sampaikan pada malam ini adalah peneguhan dari khotbah Kak Beni kemarin tentang janji Tuhan. Janji kemarin saya sudah sampaikan bahwa janji itu sudah tersedia atau belum? Sudah. Sudah ada, tapi belum pindah tangan. Oke? Tapi kita belum melihat janji Tuhan. Yang dibutuhkan hanya 2. Waktu. Minimal waktu. Kedua, percaya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita merasa waktu Tuhan itu lama, ya. Tapi modal utama itu antara waktu dan Tuhan. Minimal waktu. Baru percaya. Pertanyaannya, sekalipun kita tidak melihat janji itu, tapi percaya nggak bahwa Tuhan sudah menyediakan? Itu yang penting. Dengan 2 ini, maka kita akan menjadi orang yang setia mengiring Tuhan. Kalau namanya janji, kalau kita percaya kepada Tuhan atau kepada seseorang, mau diberi atau tidak, namanya percaya. Kita ngurus enggak itu? Enggak ngurus kan? Debbie mau berjanji kepada saya, mau berikan sesuatu. Berjanji dia. Modal saya apa? Percaya Debbie. Mau dibagi apa enggak, mau ditepati Debbie atau tidak, saya percaya dia. Kuncinya percaya. Kedua, waktu. Tinggal tunggu waktunya kapan Debbie mau kasih. Mau 20 tahun lagi? Kita nggak ngerti. Yang penting ya aku percaya gitu aja. Oke? Kenapa banyak atau kenapa sering orang Kristen tidak lagi mengiring Tuhan? Pada umumnya karena dia tidak sabar menunggu apa yang Tuhan janjikan untuk digenapi dalam hidupnya. Itu yang membuat orang bosan mengikut Tuhan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Supaya kalau tidak melalui proses dan waktu, nanti kita mengikut Tuhan sebagai seorang pengikut yang murahan. Anak-anak Tuhan yang gampangan. Ingat firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin, saya singgung sedikit ya, supaya direview. Kebetulan ada Sally Alfianita. Kemarin judul firman Tuhan saya sampaikan tentang janji Tuhan. Kenapa Tuhan tidak langsung kabulkan? Supaya kita tidak menjadi orang-orang murahan. Dan Tuhan bukan mendidik kita menjadi anak yang gampangan. Sebab kalau Tuhan mau memberi sesuatu, janjinya harus ada syarat. Jika tidak, maka kita menyepelekan Tuhan. Mengapa? Begitu kita minta Tuhan kasih, seenak kita sendiri. Maka Tuhan di situ berarti Tuhan murahan. Tuhan kita bukan Tuhan murahan. Sedangkan kita ikut dukun aja, mau minta permohonan, kita ada syarat enggak? Ada. Masa ikut Tuhan mau mendapat janjinya yang berharga, enggak ada syarat? Enggak mungkin. Itu Tuhan murahan namanya. Tuhan kita enggak Tuhan murahan. Katakan amin. 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 Iya. Karena begitu kita harus menunggu dengan sabar.
disitulah kita mulai dilihat sebatas mana kita percaya kepada Dia. Kalau saya sekarang ini ya Kak Beni, mau Tuhan kasih atau tidak, I will believe Him. Saya tetap percaya Dia. Apalagi mimpi Debbie. Karena apa? Di Alkitab berkata Tuhan pasti menepati janjinya. Pasti. Kapan waktunya? Saya tidak tahu. Percaya. Janji Tuhan. Itu saya pegang. Jadi makanya kita ini sebagai pengikut Yesus tidak sembarangan klaim. Aku pegang janjimu Tuhan. Aku klaim. Terus aku klaim, aku pegang janji Tuhan. Aku udah terima Tuhan. Tapi nggak sabar menunggu. Terus janji itu ada syarat. Namanya janji. Kalau seseorang berjanji, pasti dia akan memberikannya apabila melakukan sesuatu. Betul, Debbie? Betul ya? Betul. Iya. Contoh di sekolah. Guru berkata, jika kamu mendapat ranking 1, maka kamu akan dapat beasiswa. Berarti kalau tidak ranking 1, tidak dapat beasiswa. Sama, kalau mau dapat janji Tuhan, lakukan firman Tuhan. Engkau akan dapat janjinya. Setelah lakukan, berarti kita percaya kan? Setelah kita melakukan, ya karena kita percaya. Tunggu waktunya. Sudah, sampai di sini saya ulang firman Tuhan kemarin. Jangan mundur, jemaat Tuhan, keluarga jemaat Kristus Overseas. Jangan mundur. Mau berapa puluh tahun kita sudah doakan, Tuhan belum kabulkan. Berarti mungkin kita harus perlu sabar menunggu. Atau kedua, kita belum melakukan bagian kita. Tadi kan katanya kalau mau mendapatkan janji kan ada syaratnya. Bagian kita yang harus kita lakukan. Jadi jangan seenaknya klaim janji Tuhan, tapi kita belum berbuat kepada Tuhan. Tidak mungkin. Atau kepada sesama kita. Tidak mungkin. Benar? Kita bilang, Tuhan, berkati Tuhan. Usahaku. Kita aja pelitnya setengah hidup. Tidak mungkin. Apakah Tuhan mau memberikan janji berkatnya itu bagi orang yang kikir? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan bilang apa? Aku menyediakan sesuatu, kata Debbie. Bapa menyediakan sesuatu bagi kita. Ingat saya sampaikan firman beberapa bulan yang lalu. Dunia ini bukan rumah kita. Kita akan pulang ke sana. Rumah Anda dan saya sorga, singgasana. Jadi jangan Anda tergoda, tertarik terhadap dunia ini dan segala isinya. Jangan tertarik. Cukup sekedar kita punya, kita kalau memang mau kaya ya kerja keras sebisa kita, sekuat tenaga. Kalau nggak bisa jangan. Pokoknya jangan tertarik, terikat hati kita di dunia ini. Semua kita tinggal, kita pulang nanti ke sana. Kita akan pulang. Dunia ini tidak lama lagi. Kata Debbie, seujung kuku. Artinya apa? Sudah tinggal menunggu. Kita nggak tahu Yesus kapan datang atau kita meninggal kapan dijemput. Yang penting sudah seujung kuku. Sudah sedikit waktu. Kita akan pulang. Kita akan pulang.
Yohanes 14 ayat 6. Kalian bisa baca di rumah. Kalian tulis yang saya bilang ini. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ketika kita meninggal. Nggak perlu takut kalau meninggal. Kita pulang. Oke? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kesetiaan. Setia. Kesetiaan, kata dasarnya setia. Bisa dekat sini juga boleh. Oh ya. Mengapa hari ini kita perlu belajar tentang kesetiaan jemaat Tuhan? Saya sangat tertarik firman Tuhan hari ini tentang kesetiaan. Karena Alkitab pun mencatat tentang kesetiaan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, orang-orang yang setia sangat sulit didapati. Dari zaman dulu, zaman Adam dan Hawa, Adam tidak setia kepada Tuhan. Dulu sempat dia tidak setia. Sampai zaman sekarang pun, lebih banyak orang tidak setia dibandingkan setia. Betul atau benar? Betul. Betul. Lebih banyak orang tidak setia dibanding setia. Maukah itu setia kepada sesama? Setia kepada pasangannya? Setia kepada persahabatannya, pertemanannya? Setia terhadap ucapannya? Setia terhadap Tuhan? Semua ini dilanggar. Kebanyakan tidak setia dibanding setia. Ingat firman Tuhan saya pernah sampaikan tentang jalan yang sempit, pintu yang sesak. Siapa ingat? Kalau ingat angkat tangan. Enggak ada yang ingat. Ini fokus dengar apa enggak ini? Atau menghayal nih? Jalan sempit memikul salib. Pintu yang sesak, ingat firman Tuhan itu? Ya kalau nggak salah memikul pintu salib yang kan? Sesak. Ya, memikul salib, betul. Nah, jalan yang sempit, pintu yang sesak. Sedikit orang masuk melaluinya. Karena apa? Karena mengikut Tuhan tidaklah mudah. Sehingga tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan. Apalagi saya berkata ini Kristen. Tidak semudah seperti yang kita katakan mengikut Tuhan itu gampang. Enggak. Alkitab yang bilang. Tidak sedikit yang masuk melalui pintu yang sesak dan jalan sempit itu. Ya, hari ini ada hubungannya dengan kesetiaan. Di dalam persahabatan, begitu ada pihak yang lain, pihak ketiga, persahabatan rusak. Begitu ada tawaran-tawaran lain, persahabatan jadi rusak gara-gara tawaran-tawaran. Misalkan keuangan, harta, kedudukan, pria atau wanita, persahabatan bisa rusak. Kesetiaan rusak. Rumah tangga, karena ada pil dan will, pria idaman lain, will wanita idaman lain.
Semua rusak, tidak ada kesetiaan lagi. Susah ditemukan di dunia ini. Kesetiaan penting. Kenapa orang pergi ke tempat-tempat keramat untuk pesugihan, memperkaya diri, tidak tahan akan hidupnya yang susah. Dia kalau berdoa dengan Tuhan kok enggak langsung dijawab. Dia setia beribadah, kok enggak seperti orang-orang yang berdukun, meminta pertolongan setan, kok cepat kaya, dia enggak sabaran. Akhirnya dia berpaling iman, meninggalkan Tuhan imannya. Karena dia enggak tahan hidup susah. Setia susah sekali setia. Nah ini firman Tuhan, kita mau sama-sama belajar tentang kesetiaan. Sangat penting. Kesetiaan. Kesetiaan itu merupakan sifat. Setia ini bukan berarti setia tinggal serumah, seatap, itu dikatakan setia. Bukan itu setia. Ini saya ambil kata secara rumah tangga ya. Atau enggak rumah tangga juga boleh, semua aspek. Ya. Setia itu tidak selalu berbicara satu atap, satu rumah dengan suami istri, atau satu perusahaan terus dikatakan setia, atau satu negara dibilang itu setia. Sama-sama kita negara Indonesia, tinggal di Indonesia, terus kita bilang setia. Aku kan tetap jadi warga Indonesia, bukan warga asing. Belum tentu dia setia sebagai warga Indonesia. Mengapa ada teroris? Teroris itu adalah warganya sendiri yang berkhianat. Dia tetap di Indonesia? Tetap di Indonesia. Belum tentu satu atap itu setia. Suami istri, sekalipun satu rumah, tetap satu atap. Kalau dia masih punya telepon laki-laki lain atau perempuan lain, yang dia memiliki hubungan asmara dengan mereka, sekalipun satu rumah, satu atap, itu tidak setia. Jadi kata setia ini dalam maknanya. Ayo kita dengar sungguh-sungguh firman Tuhan hari ini. Saya minta tolong dibuka dong videonya, gambarnya. Kok gambarnya nggak ditunjukkan, bolak-balik sih ditegur. Kecuali dalam hal tertentu saya bilang ya. Ayo dong, cukup dong ditegur terus. Kalau bisa dibuka, kalau tidak bisa itu lain cerita. Nah ini jemaat Tuhan. Setia ini maknanya dalam. Banyak. Pada waktu ini nanti saya buka Alkitab, tapi saya jelaskan dulu. Saya sampaikan dulu. Nanti Alkitab membuktikannya. Orang Israel di dalam Alkitab yang kita pelajari hari ini, mereka adalah umat Tuhan. Tapi mereka juga berkhianat dengan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan gara-gara apa? Baca di Alkitab nanti. Ya, di dalam kitab Perjanjian Lama. Di situ lebih jelas. Satu, mereka meninggalkan Tuhan. Gara-gara apa? Mereka tahu firman, kecuali nggak tahu ya. Gara-gara perempuan dan laki-laki Kanaan yang menyembah berhala. Mereka terpengaruh. Akhirnya imannya berbalik. Ya. Kesetiaan susah. Itu dalam hal mengikut Tuhan. Saya tidak
bermaksud menyinggung siapapun. Gara-gara perempuan dan laki-laki, Phil dan Will, mereka meninggalkan Tuhan demi mendapatkan seorang pria dan pria dan perempuan. Mereka meninggalkan imannya. Gak setia kepada Tuhan. Terus gara-gara karir, kedudukan. Kalau kamu mau naik jabatan, dapat pekerjaan enak, tinggalkan imanmu. Itu udah dari dulu. Kalau bahasa sekarang murtad. Hanya gara-gara pekerjaan naik jabatan, hanya gara-gara laki-laki dan perempuan meninggalkan Tuhan. Susah ditemukan kesetiaan. Sangat susah. Saya katakan sekali lagi. Belum tentu satu atap. Saya pakai kata satu atap. Itu setia. Di dalam satu perusahaan. Tapi banyak berkhianat di perusahaan itu. Tak usah banyak lah. 1, 2, 3 orang pasti ada yang berkhianat. Mereka tidak setia kepada tuannya. Pemilik perusahaan, ownernya. Mereka mempermainkan uang, mempermainkan sistem-sistem mereka untuk kepentingannya. Sekalipun satu atap, satu perusahaan. Tapi belum tentu setia. Setia itu di sini, karakter, sifat. Ada orang berkata, kita ini bersahabat. Ngomong, bersahabat. Tapi dibalik, dikhianati persahabatan. Tidak setia. Ibadah dalam satu kepemimpinan. Misalkan Anda, misalkan saya melayani Anda, saya adalah hari ini sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat Tuhan overseas ini. Setialah pada satu tempat. Nggak enak, di sana lebih enak. Nggak mau setia aku, Di mana mau kita cari yang enak? Yang penting firman-Nya kita dengar. Setia. Setia kepada satu pemimpin. Saya setia dulu kepada satu pemimpin saya, gereja. Atau di mana saya beribadah, di situ saya bertumbuh, saya setia di situ. Adakah kita temukan kelemahan, kekurangan di kepemimpinan? Ada pasti. Atau di dalam gereja itu? Ada pasti. Persekutuan itu. Pasti ada. Tapi saya tidak melihat kekurangan itu. Saya tetap setia di situ. Karena saya mau bertumbuh. Bukan mau melihat kekurangan di dalamnya. Setia. Ada nggak orang-orang yang jelek, berbuat buruk, yang aneh-aneh di dalam gereja, atau di dalam satu persekutuan, atau di dalam satu perusahaan, dan sebagainya? Ada. Dalam satu negara, ada kita lihat. Tapi bukan itu yang mau kita lihat. Saya mau bertumbuh, saya mau melakukan bagian saya. Saya dulu pernah kerja di dalam satu usaha swasta dan juga negeri. Ngajar dulu. Nah, swasta dan negeri saya ambil, habis ngajar di negeri, saya di swasta bekerja. Nah, waktu itu yang di swasta ini saya cerita dulu. Di swasta ini saya melihat teman saya melakukan kecurangan kepada bos saya. Kecurangannya dia ambil barang bos saya. Karena bos saya ini ya
Saya bilang pelit lah. Parah pelitnya, menurut saya. Bukan hanya saya sih, kami semua pernah ngomong kayak gitu. Kayak rapat gitu, ngobrol bareng. Pelit sekali bos kita ini gitu. Tapi kalau menuntut keuntungan, cepat. Pokoknya tembus 700 juta, 600 juta satu bulan. Bayangkan Anda semua. Kalau tembus 600-700 juta, tak kasih kalian 300 ribu per orang. 4 orang aja karyawannya. 300 ribu per orang. Kalau kami tembus 700, dikit nggak? Dikit banget. Dia dapat untungnya gede banget, 0,5 miliar, tapi kami dapat 300. Bayangkan. Sangkinkan jengkelnya teman saya. Dia mau curi itu barang. Ketemu dengan saya. Untuk apa ini? Saya jengkel, saya benci dengan bos kita. Karena bos kita terlalu pelit. Tahu nggak? Orang Kristen lagi. Yang protes ini, non-Kristen. Malu kan? Tapi saya bilang begini. Jangan. Kita kan punya agama. Kamu punya agama, saya punya agama. Kan itu dilarang. Nggak usah ya. Biarkan bos kita seperti itu. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dia sampai ketakutan. Jangan lapor ya Ben katanya. Saya tidak akan lapor. Saya berjanji atas diriku sendiri, saya bilang. Benar ya? Iya. Kamu kan kenal siapa saya? Iya Ben, aku percaya kamu. Saya tidak melapor. Sangkinkan jengkelnya, pelitnya bosnya. Tapi saya tetap setia. Setia itu di sini. Mau keadaan baik atau tidak baik. Karena di sini sudah setia. Saya tetap setia. Sangat sulit mendapatkan orang yang setia. Dapat isu-isu, gosip-gosip, keluar. Dapat gosip itu pun nggak jelas, bukan dari pimpinannya dapat, keluar. Mental seperti itu mental sangat kecil sekali, mental murahan menurut Alkitab. Setialah. Makanya saya bilang tadi, tidak gampang untuk setia ditemukan. Kalau seandainya Anda menemukan kekurangan saya, mungkin tiba-tiba perkataan saya keluar menyakiti hati Anda langsung keluar. Itu sangat murah sekali. Mentalnya kecil sekali. Saya setia loh di situ sama bos saya. Kepemimpinan saya ikut di dalam kerohanian. Saya juga temukan kelemahan daripada pemimpin saya. Saya tidak keluar. Menjengkelkan di hati. Ya. Tapi keluar. Enggak. Saya tetap setia di situ. Karena saya mau melakukan bagian saya. Saya mau tetap setia. Mau kondisi baik atau tidak baik. Saya tetap setia. Sekalipun suamiku tidak kasih uang seperti yang kuinginkan. Aku tetap setia kepada pasangan hidupku. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita taruh seperti itu. Ya. Saya dihianati sahabat saya. Saya tetap mengasihi dia. Tetap. Kesetiaan tidak akan muncul. Tidak akan terlihat kesetiaan seseorang jika dia tidak diuji oleh proses dan waktu. Seseorang tidak akan setia mengikut Tuhan. Seseorang tidak akan setia dalam persahabatannya terlihat. Seseorang tidak akan terlihat kesetiaannya di dalam perusahaan satu tempat bekerja dia. Seseorang tidak akan terlihat kesetiaannya saat
ketika dia ketika dia ada di dalam situasi yang tidak baik. Tidak akan terlihat itu kalau ada dalam situasi yang baik. Tapi kesetiaan seseorang bisa dilihat muncul ketika situasi tidak baik. Di situ terlihat setia Anda dan saya. Jadi waktu sahabat Anda mengkhianati Anda, siapapun yang mengkhianati Anda tetap setia. Itu baru muncul benar Anda setia. Tapi kalau situasi enak, istri nyaman, suami nyaman, semua kita nyaman. Seperti ya saya ingatkan juga kepada Akang Andreas. Kalau kamu setia karena nyaman rasamu, itu biasa. Semua orang bisa lakukan itu. Benar? Kalau ngikut Tuhan itu enak, situasi selalu nyaman, semua orang pasti ikut Tuhan. Tidak akan mungkin ada menyembah setan. Tidak mungkin ada orang kedukun. Tidak mungkin. Semua pasti menyembah Tuhan karena enak. Situasi yang tidak nyaman lah, di situ kita baru kelihatan setia atau tidak. Misalkan situasi saya sekarang dalam keadaan begini, misalkan ya, dalam keadaan di bawah kondisi saya. Akang Andreas ada bersama dengan saya. Akhirnya dia tinggalkan saya karena keadaan saya tidak enak menurut dia. Dia cari kenyamanan, ya silahkan. Itu tidak setia. Tapi waktu dia bersama dengan saya dalam keadaan nol sampai terus sampai naik, itu setia sampai akhir hidup. Itu namanya setia. Istri tidak dipenuhi keinginannya, diceraikan. Menceraikan suaminya. Suami nggak mengikuti keinginan istrinya, diceraikan istrinya. Kemarin kami ada diskusi di kuliah, saya mau berbagi buat jemaat Tuhan. Ini sangat bagus sekali. Ya. Bukan diskusi di kuliah, tapi ada di satu grup saya. Saya lihat, saya baca di situ. Tahu nggak jemaat Tuhan? Tapi di diskusi kuliah juga, anak kuliah semua di dalamnya ya, anak kuliah. Jadi kan orangnya kan sangat pemikir gitu kan, berargumen. Nah, ini dalam ranah kerohanian loh. Kenapa orang selingkuh? Kami lihat di situ. Oh, ada yang menjawab, karena seksnya tidak terpenuhi. Dia tidak puas. Sehingga suami meninggalkan istrinya. Istrinya nggak bisa melayani suaminya dengan puas gitu loh, dari seks. Ini konteksnya rohani kayak kita begini. Saya tidak komentar. Saya cuma melihat jawaban-jawaban mereka aja, yang anak-anak Tuhan semuanya itu. Gimana sih jawaban mereka itu? Tapi semua jawaban-jawaban itu yang alasannya karena seks tidak terpenuhi, karena tidak dipenuhi uang belanja A, B, C, D, E, F, G. Semua itu alasannya saya tidak setuju. Setia sangat susah.
Sangat susah. Ayo jemaat kita setia ya. Apapun yang terjadi. Kalau engkau dihianati, setialah. Nggak apa-apa. Saya sudah bolak-balik dihianati. Setia. Nggak rugi kita setia. Sakit, Kak? Pak Pendeta sakit. Aku dihianati. Ya. Saya berkata jujur. Sakit dihianati. Tapi setia enak. Setia ini adalah salah satu karakter Tuhan. Beliau setia. Anda pengikut Tuhan? Amin. 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 Setialah. Anda sudah tahu firman Tuhan hari ini. Mari kita setia bersama-sama ya. Mari kita setia. Siapa yang jadi karyawan? Setia di situ juga memiliki pengertian yang lain dalam penerapannya. Meskipun kita mau pindah, tapi kita tetap misalkan kita tetap mengerjakan di situ sebelum kita pindah tempat di dalam pekerjaan, misalkan ya. Mungkin karena gajinya terlalu kecil, tapi tenaga kita terlalu porsir. Tapi sebelum kita pindah, tetap lakukan maksimal sebaik mungkin. Itu yang saya terapkan dulu. Sekalipun bos saya kayak gitu dia, tapi saya tetap melakukan yang terbaik buat dia. Yang saya untungkan siapa? Bos saya. Yang dapat duit untung banyak siapa? Ratusan juta. Bos saya. Bukan saya loh. Tapi saya melakukannya. Setia itu di sini. Kualitas, karakter. Sekalipun saya diperlakukan seperti ini, A, B, C, D, diperlakukan tidak adil. Itu tidak berpengaruh bagi saya. Saya tetap melakukan sebaik mungkin. Baru itu mantap. Itu setia namanya. Oke? Baik. Saya akan buka. Anda boleh perhatikan ini. Ada step, ada 1-2 kata yang sangat menarik sekali dari seseorang yang puitis, ya. Bagus sekali ini. Kita bisa contoh. Waktu saya lihat di internet, sangat bagus sekali pernyataan ini. Karena bagus itu saya ambil, saya kutip ya. Mari kita perhatikan bersama. Oh, salah pencet. Bisa perhatikan layar kaca Anda? Terlihat, Nak? Tampil udah. Lihat. Oke. Setia itu Coba. mahal. Oke. Setia itu mahal. Benar mahal. Alkitab juga bilang mahal. Setia itu mahal yang tidak bisa dilakukan oleh orang murahan. Setia itu mahal yang tidak bisa dilakukan oleh orang murahan. Siapa yang suka berkhianat terhadap bosnya, terhadap karyawannya. Dia janji bahkan akan menggaji karyawannya sekian-sekian sesuai perjanjian, tapi dia nggak gaji. Itu namanya murahan, tidak setia terhadap janjinya, perkataannya. Karyawan yang berkhianat terhadap bosnya, dia lakukan korupsi. Atau di dalam kenegaraan, urusan kenegaraan. Dia tidak setia kepada janjinya terhadap masyarakat. Itu murahan.
Setia itu mahal. Seorang suami atau istri yang punya pil dan will, pria idaman lain dan wanita idaman lain, murahan. Ini peringatan bagi orang Kristen secara khususnya. Ada banyak kan yang berjanji-janji. Kita sering temukan juga di setiap ranah. Apalagi, ini bagus sekali kata-kata ini. Ini dalam perkataannya dalam rumah tangga. Bisa diperhatikan ya. Aku memilihmu bukan karena engkau yang terbaik. Tapi karena aku tahu engkau mampu setia menemaniku menerjang ombak kehidupan. Bersama pasangan hidup dalam suka dan duka menghadapi bersama-sama. Bukan cuma enaknya doang. Kalau ada di antara jemaat Kristus Overseas hanya ingin hidup enak sama suami, hari ini mari kita bertobat. Saya juga bertobat. Kalau mau cuma hidup enak sama pasangan hidupmu, bertobat. Berhenti mengeluh. Kalau punya kekurangan suami, dihadapi. Punya kekurangan istri, hadapi, terima. Kenapa dia bisa berkata, aku memilihmu bukan karena engkau yang terbaik, tapi karena aku tahu engkau mampu setia menemaniku menerjang ombak kehidupan. Kenapa kita dalam Tuhan nggak bisa demikian? Ini lanjut lagi, perhatikan. Yang paling penting kamu setia pada pasanganmu. Jika pasanganmu tidak setia, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu membayar lunas perbuatan manusia. Entah itu perbuatan baik maupun buruk. Ini sangat saya pegang sekali, saya junjung tinggi nih. Kak Ririn itu saya kasih dengan bebas. Kemanapun dia pergi, silahkan. Sangat bebas. Setia. Itu ada pada orang mahal, bukan orang murah. Mau tidak setia pasanganmu, engkau tetap setia. Tuhan membayar lunas setiap perbuatan orang. Mau baik, mau entah itu baik atau buruk. Dia akan tuai sendiri. Jadi Anda jangan ikut-ikutan. Kalau ada melakukan ini yang nggak baik, terlihat enak, jangan ikut-ikutan. Setia. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mungkin Kak Beni pernah cerita. Saya pernah diajak nginap di dalam sebuah hotel oleh perempuan. Janda muda. Untuk, ya tahulah Anda, orang dewasa gimana. Tidak ada yang tahu. Cuma saya yang tahu, Tuhan yang tahu, dan iblis. Setan gitu loh. Hanya ini yang tahu. Saya diajak tidur di hotel, dibiayai, dikasih uang. Enak nggak? Secara daging, tapi saya nggak enak. Modusnya doa. Rohani nggak? Rohani. Keren kan? Alasannya rohani, tapi niatnya rohana. Ajakannya kudus, niatnya kudis. Dikasih duit, dibayari, kasih uang lagi sama saya, dibiayai hotel. Keren. Waktu itu mau diajak saya ke hotel internasional di Medan. Lupa saya namanya apa itu. Coba bayangkan. Kesempatan ada. Ada kesempatan. Wah, itu coba ibu-ibu. Tidak bisa kompromi. Kita angkat telepon. Udah tahu ini berkhianat. Selingkuh nih, ada pil dan will. Coba diangkat. Main-mainlah bentar-bentar aja. Buka pintu. Gak apa-apa, Pak Pendeta, Kak Beni. Kan cuma itu loh, diajak nelpon. Paling ya respon-respon dikit lah.
Akhirnya cemplung, masuk. Nggak gampang setia. Mahal harganya. Sekalipun enak. Saya digoda dengan satu keenakan. Kenyamanan. Tapi saya tolak itu. Kadangkala kita ditawarkan oleh dunia ini seperti itu loh. Pertanyaan saya, mau nggak kita menolak? Ini susah setia. Saya jadi bendahara, saya tidak punya duit, tapi dipercayakan bendahara. Tapi saya nggak punya uang. Tuhan ini kadang saya mikir, kok aneh ya Tuhan? Ya Tuhan kasih bendahara yang banyak duitnya, baru itu benar. Tuhan kasih saya kepercayaan jadi bendahara, kok saya nggak ada duit. Ternyata tahu nggak, supaya Tuhan uji kesetiaan saya pegang uang. Pada waktu nggak punya duit, uang saya sendiri maksudnya, tapi saya dipercayakan uang orang. Saya gunakan atau tidak ini? Saya korupsi atau tidak? Ternyata maunya Tuhan begitu. Tapi saya mau setia. Saya tidak pakai itu duit sekalipun saya tidak punya uang. Saya tidak pakai sabun mandi. Padahal uang sekolah ada dengan saya loh. Tapi saya tidak pakai sabun mandi. Karena saya tidak punya uang untuk membeli. Uang sekolah ada di tangan saya. Tapi saya tidak pakai. Setia. Setia itu bisa dipercaya. Jemaat Tuhan, ibu-ibu yang hebat, dan juga Akang Andreas, bisa dipercaya. Sekalipun tidak dilihat suami. Sekalipun Akang Andreas tidak kulihat depan mataku. Tapi kalau dia bisa dipercaya di dalam hatinya, dia akan berkata, aku akan tetap melakukan yang terbaik sekalipun tidak di depan mata Kak Beni sebagai gembalaku misalkan begitu. Andreas sebagai tuan rumahku, kakakku, abangku, pemimpinku. Sekalipun. Tapi saya tahu siapa saya. Saya ini adalah anak Tuhan. Saya harus setia, bisa dipercaya. Ini yang sulit, ibu-ibu. Sekalipun saya tidak melihat chattingan Anda, Facebook Anda. Tapi Tuhan melihat Facebook Anda. Sekalipun saya tidak tahu isi HP Anda, WA Anda. Tapi Tuhan tahu isi WA Anda. Isinya makian, pengkhianatan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sekalipun Anda rajin ibadah sekarang, di balik saya, Anda mengkhianati saya, mengata-ngatai saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi orang yang setia bisa dipercaya. Dia berintegritas. Di depan saya, di depan bos saya, di depan pendeta saya tetap sama. Oke? Saya mau menutupnya. Sebelum saya tampilkan firman Tuhan, saya mau menutup. Setia itu merupakan karakter. Di dalam kesetiaan, satu, bisa dipercaya. Dua, berintegritas. Setia hanya ada pada orang-orang mahal, bukan orang murahan. Setia tidak hanya dalam kondisi senang, tapi saat susah, setia. Setia berbicara juga melakukan maksimal sebaik mungkin. Baik kepada Tuhan,
baik kepada sesama, termasuk rumah tangga, kepada pasangan kita, pertemanan, persahabatan. Beri yang terbaik, maksimal. Berikan yang terbaik bagi bos Anda, orang tua Anda, mertua Anda. Beri yang terbaik. Itu setia. Di dalam setia itu ada itu. Beri yang terbaik. Buat Tuhan juga ya. Oleh karena itu, salah satu beri yang terbaik buat Tuhan apa? Berikan waktumu. Berikan posisi Anda respon itu. Ini kalau Anda bisa maksudnya bersifat bersikap tubuh Anda yang bagus, mari bersikap tubuh yang bagus waktu menghadap Tuhan kita beribadah. Saya mengajak Anda. Itu tandanya Anda juga setia. Di dalam kesetiaan itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sepelekan ibadah. Kecuali hal-hal tertentu. Seperti kalau punya penyakit pinggang, nggak bisa dia duduk lama. Kalau bisa, mari jaga. Duduklah yang bagus, rapi. Hargai. Itu beri yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak pernah ibadah itu pakai baju tidur. Benar. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Itu termasuk di dalam kategori setia. Ibadah pun harus tegap, serius, konsentrasi. Itu juga setia. Maaf, saya tidak menyinggung siapapun. Tapi ini firman Tuhan yang bilang. Kalau mau tersinggung, ya tersinggung sama firman Tuhan ya. Benar nggak? Di dalam kesetiaan juga bicara kualitas loh. Sikap kita loh. Berbuat maksimal kepada Tuhan dan sesama. Jangan bilang aku ini setia, tapi kita nggak berbuat yang terbaik bagi sesama dan Tuhan. Nggak bisa. Saya sudah katakan tadi, sekalipun satu atap, belum tentu dia setia. Oke, siapa angkat tangan? Ada yang mau bertanya? Tidak apa-apa, kecuali ada hal khusus tertentu, misalkan sakit, air mati, nah itu wajar. Tapi kalau kita tahu ibadah, gunakan waktu semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, mari kita bersikap, beri yang terbaik buat Tuhan. Anda beribadah, saya sangat bersyukur, senang sekali. Ya, saya berharap minggu besok beri yang terbaik buat Tuhan. Itu termasuk kategori di dalam kesetiaan itu. Oke, mari kita sama-sama belajar. Kita berjuang. Kita melakukannya. Saya buka lagi, menutup. Ini perhatikan, saya belum selesaikan ini. Sedikit lagi. Videonya minggu besok aja. Oh, udah selesai. Ada satu kata yang saya lupa. Di mana posisinya kemarin? Oke. Bagus sekali kata-kata itu. Hari Minggu besok aja kalau saya ingat. Ya, setia bukan berarti saya bilang tadi dia satu atap. Ya, pasang profil, gambar pasangan kita, pacar kita, itu dibilang setia belum tentu. Saya punya beberapa kenalan, pacarnya dipasangnya profilnya biar setia ya, ternyata dia punya orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dia punya yang lain. Profil ceweknya di sosmed, semua sosmed pokoknya profil ceweknya, tapi stok lain banyak. Terus saya tanya, loh, kok kamu bisa banyak stokmu? Kenapa? Kamu kok nggak setia? Tahu jawabannya apa? Pak Beni, hari gini setia Pak Beni. Alah, dia di sana pun kita belum tahu dia setia atau tidak kok katanya. Belum tentu, kita belum tahu. Nah, terus kamu begitu? Ya iyalah. Belum tentu dia aku yang dipilihnya sungguh-sungguh. Nah, coba. Kedua, saya tanya lagi, kok kenapa lagi kamu pasang banyak? Tahu dibilangnya apa?
Justru sekaranglah Pak Beni, saya banyak pacar saya, banyak cewek-cewek atau cowok yang saya tampung, supaya di situ kesempatan saya untuk memilih dan mengeliminasi. Aduh, kalau udah namanya dipilih dan eliminasi, semua dijadikannya pacar. Begitu dieliminasi, diputusin, apa nggak sakit hati nggak mereka itu? Sakit hati lah. Terus kamu benar tindakanmu itu, saya bilang. Menurut dia benar, ya sudah. Itu penutupnya hari ini. Firman Tuhannya dalam Ayub. Ayub pasal yang ke-2 ayat 9 sampai 11. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 11. Mari kita setia ya, miliki karakter itu. Di dalam kesetiaan itu ada integritas, bisa dipercaya. Nah, setia itu tidak selalu dalam keadaan senang, baru setia. Dalam keadaan susah nggak setia. Terus setia itu tidak dalam keadaan nyaman, dia tetap setia. Itu baru namanya setia. Setia itu muncul saat diperlakukan nggak baik, nggak benar. Nah, itu setia nggak ada. Nah, di situ baru muncul kesetiaan yang murni. Oke, mari kita belajar bersama-sama ya. Kita berjuang. Ayub pasal yang ke-2 ayat 9 sampai 11. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Ada. Bentar ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istri Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Nah, ini dia. Masih tekun dalam kesalehanmu itu. Seli, masih kamu tekun dalam kesalehanmu, Seli? Si Anggi, masih tekun dalam kesalehanmu, Seli? Keadaanmu gitu-gitu aja kok. Lihat kami nggak ibadah, kami nggak saleh, hidup kami lebih enak dari Anda. Masih tekun lagi. Hidupmu gitu-gitu aja kok. Masih tekun. Nah ini, istri Ayub ngomong sama Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, ini istri yang jahat ini. Istri yang kurang asam itu. Yang belum bertobat itu. Ini Ayub kan jatuh miskin dia. Kalau Anda tahu cerita ini, baca nanti kitab Ayub, habiskan, selesaikan. Dalam 1 bulan, saya kasih waktu 1 bulan, tolong selesaikan kitab Ayub. Dibaca di rumah sampai habis. Baru 7, Kak. Ya, baca. Ya, Ayub ini orang kaya. Ya, Ayub ini orang kaya, akhirnya dapat musibah atas seizin Tuhan oleh iblis yang melakukannya. Ya, akhirnya dia jatuh miskin. Kutukilah ayahmu dan matilah. Karena udah miskin si Ayub, istrinya nggak tahan dengan kemiskinannya. Ngapain kamu saleh-saleh Ayub? Kutuki Allahmu, mati kamu, dibilangnya sama suaminya. Istri yang bagaimana ini? Waktu hidup enak saja sama Ayub, waktu hidup susah nggak mau istrinya. Nah ini istri-istri begini bertobat. Saya tidak sedikit menemukan ini. Kasus ini tidak sedikit. Benar. Aduh, tidak sedikit. Istri meninggalkan suami gara-gara keadaannya sudah miskin. Aduh, kasihan itu suami. Bertobat kalau ada di antara kita. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perempuan bodoh. Perempuan gila, bukan bodoh. Apakah kita sama menerima? aja, Enggak, bodoh dan gila beda.
Gila itu nggak waras. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kenapa orang menyangkal imannya? Gara-gara faktor ekonomi ada? Ada saya bilang tadi. Mereka nggak peduli tentang Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan gara-gara uang. Ada nggak hamba Tuhan pelayanan pendeta jadi nggak pelayanan sekarang gara-gara uang? Tidak tahan hidup susah, ditinggalkan Tuhan? Ada. Gara-gara dia nggak tahan di dalam pelayanan, dia nggak berduit, dia tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan jemaat dan pelayanan. Karena apa? Dipikirnya pelayanan itu enak. Ditinggalkan Tuhan. Jemaat ditelantarkan. Itu sama dengan gila itu orang. Maunya pengen kaya aja di pikirannya. Duit aja di pikirannya. Alkitab yang bilang gila itu. Ingat ya, istri-istri kalau meninggalkan suami gara-gara kalau udah jatuh miskin, tak berduit suami Anda. Misalkan, saya berdoa, Anda terus diberkati Tuhan. Ya, kalaupun itu seizin Tuhan, Anda sudah dengar firman Tuhan hari ini, sudah ada bekal. Jangan sampai tinggalkan suami gara-gara tak berduit suami Anda atau kere. Jangan cuma waktu ada duit gaji dikasih baru sayang-sayang sama suami. Tak ada duit, suami ditendang. Bertobat. Sama-sama kita bertobat. Itu saya lihat loh, sampai menangis laki-laki itu. Saya ngobrol tuh sama laki-laki. Nangis loh, ditinggalkan istrinya dia. Gara-gara itu. Tapi waktu senang. Sayang, beb. Semua panggilan romantis keluar. Saya pun bilang sama Akang Andreas yang sama dengan saya hari ini. Kalau Anda mengikuti saya dalam keadaan enak itu semua orang bisa. Tapi waktu engkau sama dengan saya waktu dalam keadaan susah, itu hebat. Begitu mentalnya. Terus apalagi dikatakan Ayub? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan apa? Ayo. Dengan bibirnya. Paling sering kita berbuat dosa Dengan apa? bibirnya, mulut, bibir kan? Mulut kita kan? Lokung kita omongi yang enggak kasar, kita maki-maki lokung kita. Pakai bahasa Indonesia biar dia enggak ngerti. Cara kita itu, taktik kita itu. Mulut nih, bibir nih. Istrinya Ayub dikutuki kan pakai mulut. Suaminya dikutukinya pakai mulut. Kita memaki suami atau istri kita, memaki pakai apa? Mulut. Di Facebook, memaki orang lain, pakai apa? Pakai jari, Kak. Mulut itu sebenarnya. Cuma jari yang bergerak. Oke, selesai. Mari kita berdoa. Luar biasa hari ini. Firman Tuhan, mari kita renungkan. Saya tidak memarahi Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun di ibadah kita. Tidak sedikit pun. Jemaat Tuhan, enggak. Tapi biarlah firman ini, kalau memang itu menegur, menasihati kita, mari kita relakan diri kita ya. Tandanya Tuhan sayang kita. Karena sulit kesetiaan itu sekarang ditemukan. Sulit sekali. Sulit. Mari kita setia. Ingat, kesetiaan itu di dalamnya apa? Bisa dipercaya, berintegritas. Dan dia pasti melakukan yang terbaik. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada C. Anggi. Mari kita berdoa. Silakan C. Anggi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang ibadah kami tadi, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh gembala kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati gembala kami
Berkati juga pelayanannya, berkati juga rumah tangganya, berkati juga setiap harapan dan cita-citanya Bapa. Begitu juga ya Tuhan untuk kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini adalah benih yang subur, yang bisa tumbuh di dalam hati kami, yang selalu boleh mengingatkan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan persekutuan kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nanti 2 persembahan sih. 2 persembahan saya serahkan kepada Kristen. 2 persembahan. Mari Kristen. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus daripada yang hari ini, yang mulai dari awal perkenalan sampai akhir ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, firman kasih ajarlah kami tetap setia Bapak, sehingga kesetiaan kami tidak hanya sebatas hanya seperti itu Bapak, ajarkan kami setia dalam segala hal, terutama untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapak, kami akan beri persembahan kami, berkatilah persembahan kami yang memberi 30, 40, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati tangan jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita. Biarlah persembahan ini Bapak selalu dimatangkan. Terima kasih Bapak, sukacita, hati yang amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya, saya akhiri yuk. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini ibadah kami sudah selesai. Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah semuanya itu memberikan satu rema kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu yang hamba layani. Jemaat-Mu ini Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau memberikan harta yang sangat berharga pada saat ini. Bapa, tolong anak-anak-Mu, tolong kami semua. Tidak mudah untuk setia. Ada banyak godaan tawaran di dunia ini Tuhan, yang bisa membuat kami terjerumus meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu kami butuh tangan Tuhan menopang kami senantiasa. Bapa, terima kasih. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Jadilah seperti yang Kau firmankan pada hari ini atas hidup kami semuanya. Baik itu yang ada di Facebook. Tuhan berkati semua orang-orang yang menyaksikan live streaming hari ini. Siapapun itu. Tuhan, terima kasih. Tidak sedikit orang-orang yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, kehancuran dalam negara, karena ketidaksetiaan terhadap janjinya, ikrarnya, tidak setia di dalam segala ranah, baik pun dalam kerohanian, adianat, tidak murni lagi. Sebagai dia pemuka agama, termasuk anak-anak-Mu orang-orang Kristen. Tuhan, ampuni kami jika itu Engkau temui kami, Tuhan. Sangat sulit ditemukan orang yang setia, yang bisa dipercaya, yang berintegritas, yang menepati perkataannya. Sehingga banyak masyarakat yang menderita, banyak jemaat yang terlar, yang salah jalan-jalannya. Ampuni kalau ada hamba-hamba-Mu yang tidak peduli dengan jemaat-Mu, yang hanya mementingkan uang dari jemaat-Mu. Dan juga ampuni jemaat-jemaat-Mu yang tidak bisa menerima kekurangan dari hamba Tuhan. Supaya mereka setia.
Tuhan tolong bangsaku secara khusus di dalam nama Yesus. Semua ranah supaya kesetiaan terpancar atas seluruh umat manusia. Secara khusus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doaku kunaikkan di hadapan-Mu Bapa. Berkati semua bangsa-bangsa Tuhan. Kesetiaan melanda seluruh bangsa-bangsa di dalam nama Yesus Kristus. Baik terhadap Tuhan maupun sesama mereka. Hubungan yang harmonis Tuhan. Inilah yang Engkau kehendaki Bapa di surga. Sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Sama-sama meniti kehidupan di dalam rumah tangga, dalam suka dan duka. Menghargai karyawan dan bos di dalam sebuah perusahaan, baik swasta maupun negeri. Semuanya melanda atas kesetiaan, tercurah atas seluruh aspek. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini doaku. Karena ketidaksetiaan, kehancuran terjadi atas bangsa-bangsa. Banyak anak nakal, banyak orang jahat, premanisme, kecewa, sakit hati, terluka, hilang kepercayaan. Semua karena ketidaksetiaan. Sehingga dunia ini menimbulkan kekacauan. Kalau setia tidak akan mungkin dunia ini menjadi kacau. Tuhan, tolong Bapa. Krisis kesetiaan ini diwujudkan oleh anak-anak-Mu untuk menutupi semua itu. Melepaskan semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Tolong jemaat-Mu supaya mereka menjadi cerminan. Mereka menjadi pantulan cahaya-Mu. Untuk setiap orang dimanapun mereka berada. Dan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Bapak jagai rumah tangga anak-anak-Mu, keluarga jemaat Kristus Overseas ini. Baik yang ada di Tiongkok dan sekitarnya. Baik yang ada di Malaysia. Baik yang ada di Singapura. Baik yang ada di Amerika. Tuhan, tolong semua mereka. Kalau ada di antara mereka yang diperlakukan tidak baik oleh siapapun, baik bos mereka, Tuhan di mana mereka bekerja, atau di dalam kepemimpinan rohani, sementara atau di dalam rumah tangga, tapi mereka tetap setia, mereka melakukan yang terbaik. Karena mereka memandang Engkau Tuhan. Karena setiap perbuatan ada ganjarannya masing-masing. Jagai rumah tangga mereka semuanya Tuhan. Aku tidak ingin ada perpisahan, perceraian di antara jemaat-Mu. Mereka menjadi rumah tangga yang utuh, bahagia, harmonis. Sampai nafas berhembus itu yang memisahkan hidup mereka Tuhan. Jagai rumah tangga mereka Tuhan. Suami-suami mereka waktu bekerja, lindungi dari wanita idaman lain. Dalam nama Yesus. Dan jemaat-Mu yang perempuan, ibu-ibu ini, jaga mata mereka, hati mereka, supaya tidak terpengaruh oleh godaan dari pria idaman lain. Tuhan tolong Yesus. Terlebih hamba-Mu sebagai pemimpin, sebagai gembala yang Kau percayakan melayani jemaat-Mu. Supaya aku bisa menjadi berkat buat mereka. Aku bisa menjadi teladan buat mereka. Tuhan tolong hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doaku dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat tangan terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga. Dan cinta Yesus Kristus Tuhan kita yang begitu besar. Yang selalu menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Dan oleh Roh Kudus-Nya yang diberikan buat kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenarannya.
dan supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Terimalah berkat ini di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua sidang jemaat Tuhan. Kita akan ketemu hari Minggu besok. Persiapkan diri. Kita mau belajar firman Tuhan lagi lebih ya. Tetap semangat.